Audio Jungle. Halaman 227 ya. Ini enggak supaya sampean tahu, karena saya pernah belajar detail ya tentang Mahalli sama Qalyubi. Ini kalau di kitab ini halaman 227 ya, tentang juz 4 ya. Halaman 227 juz berapa? 4. Saya beri contoh ya, ini supaya clear ya masalah posisi kita. Jadi misalnya sama orang Indonesia pindah ke negara lain, terus Indonesia kemudian ditempati orang-orang yang nggak benar, berarti kamu ikut tanggung jawab. Saya baca, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, halaman 227 ini barusan tak cari karena halaman kitabnya beda-beda. Bidaril harbi. Terus ada kata-kata fa'in roja madzukiro. Roja itu kembali ke kalau seseorang itu bidaril harbi, berharap masyarakat situ bisa Islam, bisa dakwah, fa muqamuhu afdal. Saya juga mau baca makom apa mukom. Di sini umumnya baca mukom apa makom. Mukom ya, karena dari mati akoma yukimu ikomatan, berarti kan mukim. Kalau mukim ya resikonya harus dibaca mukom. Tapi kalau ada yang baca makom ya jangan dimarahin, mas, kasihan. Bakul bakowe bukan bener itu loh. Fa'in roja madzukiro famuqamuhu afdalu au qadaru alal i'tizali harumatil hijratu. Umumnya di sini baca harumat atau hurimat? Ya boleh dua ya, boleh harumat boleh hurimat. Kalau itu masih li alla yastawliyal kufaru ala mahallihi fayasbahu darul kufri. Jadi artinya gini, misalnya saya di Jogja misalnya, atau di Jakarta atau di Batam, di situ atau di Papua, di situ kamu merantau di sana sudah bisa menciptakan komunitas Islam. Kemudian kamu pindah, itu bukan dianggap pindah secara mubah karena kangen keluarga, enggak, tapi ada masalah. Setelah kamu pindah ini yang menghuni siapa? Jangan-jangan min dari sujud ila niklab misalnya. Itu fikih. Jadi fikih itu sebetulnya normal saja. Tapi karena kita baca enggak detail, terus kayak apa gitu, kayak fikih itu aneh semua, dasar gak bakat alim. Jadi sebetulnya fikih itu normal gitu. Makanya kembali ke tadi, kalau orang alim tidak mau izharul ilmi fa alaihi laknatullahi wal malaikati wan nasi ajmain. Misalnya saya ini terkenal membawa Islam yang mudah, yang menyenangkan. Orang itu sampai maksiat itu cari kesenangan. Orang sampai maksiat itu karena cari kesenangan. Tapi kalau kesenangan itu tidak didapatkan fit to'at, karena to'at dikampanyakan secara agak teroris. Kamu sholat tidak mesti diterima, karena baju kamu nggak mesti semuanya halal, sujud kamu tidak mesti diteror, sehingga orang yang sholat tuh, sholat ya mesti ditompo, mendingan nggak sholat. Kita ini kan mikir seperti itu. Coba nyun sewu, kalau orang-orang Kristiani, kalau kampanye gimana? Setiap orang mati bersama Bapak di surga. Sementara kita sudah kiai mati masih didoakan ingkana muhsinan. Itu murid kita loh, itu kan gak sopan sekali. Murid dongakno gurune ingkana muhsinan. Murid kualat. Gurune kok muhsinane ditaklek ingkana muhsinan. Cara aku dadi gurumu sembrono guru darane. Susah apa sing muni kana muhsinan ije dikein. Itu kan saya belum pernah doakan Mbah Mun gitu. Kalau saya mendoakan beliau supaya diampuni, doa saya tak rubah gini, ya Allah antal ghafur wa anta dzu maghfirah, maka sepatutnya jenengan mengampuni guru saya. Jadi saya itu kalau bilang ingkana itu kayak gimana gitu. Tapi ini urusan daug ya, sampean nggak boleh protes. Tapi sanate ngono Gus, niki kitab ngono, sampean ngerubah sanad. Ya saya kalau nggak bisa apa-apa kalau sampean protes gitu. Sampai ngerubah adab kalau gitu. nak protes-protesan. Lu coba misalnya Syekh Abdul Qadir Jailani itu Sultanul Aulia ya. Terus beliau misalnya wafat di pelosok. Terus kamu berdoa ingkana muhsinan coba. Ini ketuane wali di ingkana. Boyo wong ndek akhlak sithik gitu maksudnya. Wong sak donya iku ya tabarraku bi. Ya tabarraku nabi. Saiki ditaklek ingkar. Saya tuh belum pernah doain guru-guru dengan, meskipun saya tahu itu doa yang, karena pilihannya gini, misalnya sampean protes, Gus wong sanate ngono. Jangan-jangan mancen apalam mau ikut tok.
Loh Imam Syafi'i itu kalau doain mayit, ini sekaligus ijazah tapi haram ditiru. Ya tapi ijazah tapi haram ditiru. Imam Syafi'i itu pernah ngecewakan seseorang karena beliau itu idola, ada orang meninggal beliau diminta rawuh. Doanya hanya gini toh, ya Allah, Engkau itu tetap menjadi Tuhan meskipun tidak menyiksa orang ini. Jadi menyiksa orang ini tidak kebutuhan Engkau. Kalau tidak jadi kebutuhan Engkau ya tidak usah dilakukan, Gus. Itu terus pulang keluarganya gerembeng, iki piye donga ngono tok. Tapi satu keluarga itu diimpeni mayit itu diampuni gara-gara doanya Imam Syafi'i. Ya Allah, anta ghaniyun, anta itu ghaniyun an azabi. Engkau tidak perlu menyiksa orang ini. Engkau tetap Tuhan, tanpa menyiksa orang ini tetap Tuhan. Jika itu tidak kebutuhan engkau, ya sudah tidak usah dilakukan. Terus iya. Jadi kalau saya doain guru-guru, ya Allah sifat ghafur engkau itu pasti efektif. Gak mungkin sifatnya jenengan kok boten tembus. Ya sudah, ya seperti itulah ya Allah. Jadi itu urusan daun, sama nggak boleh protes. Gus Pak kok ngawur ijtihad, itu bukan ngawur, saya ini orang waras. Punya rasa takzim sama guru sama para wali. Sementara kamu yang berdasar sanad tadi, jangan-jangan menghafalan kamu hanya itu. Ayo milih mana? Saya bukan bikin ajaran baru, ndak, ini cerita rasa. Cerita apa? Rasa. Dan itu di hadis-hadis gitu. Nabi itu kalau manja sama Allah gitu. Kalau ada orang salah terus kemudian diazab, kata Nabi, anta akram min ayu adzibahu marroten. Ini di dunia sudah pernah engkau beri sanksi ya Allah. Anta akram min ayu adzibahu marroten. Tapi kalau belum disiksa kemudian dia aman-aman saja di dunia, engkau itu akram, engkau sudah mulia, gak pantas sudah menyelamatkan di dunia, kemudian jenengan dendam di akhirat masih. Jadi masih nyiksa lagi. Itu Nabi itu kalau sedang manja dengan Allah itu akhirnya ya baik semua gitu. Lah saya jenis ulama yang partai itu. Partai itu lah kira-kira seperti itu. Jadi ya, jadi ini relax saja, ini monggo nih tadi sesuai janji saya hanya 10 menit dari sekarang. Saya juga mungkin saya nanti tetap pulang karena saya besok ngajar di setainya Gus Gofur. Mungkin saya itu sudah janji sama istri saya, setelah Yai wafat paling saya ini dibully pernah sepuh itu 2 tahun. Semoga setelah 2 tahun saya naik lebih sepuh, pakai dalil-dalil yang agak-agak angkuh tadi karena terpaksa. Jadi sekarang ngalah 2 tahun, setelah itu saya pakai sanad yang saya sepuh gitu. Supaya nggak digekongkonan terus gitu. Tapi saya tidak tahu tingkat adab saya sampai berapa tahun, saya tidak tahu gitu.